Selamat pagi, ohayo gozaimasu. おはようございます。おはようございます。おはよう。 Selamat datang di Hai. Jakarta Communication Club Culture Lounge. Dan sekarang kita bersama dengan teman-teman Autocorrect Quill Circle. Ya, Wah. di sini. Wah. Hai, di Mohon maaf ya kalau saya pronunciation-nya ada Terima salah-salah kasih, ya. terima kasih. Enggak, kamu bener Kak. Benar ya? Singkatannya ACQ. Iya. ACQ sih udah ACQ. ACQ ya. Hai. Biar gampang ACQ ya, gitu ya. Hai. Oke. Jadi kalau ACQ. saya boleh jelaskan di sini, perkenalkan dulu MC hari ini ada Kaikiri Sensei, pembina dari Jakarta Communication Hai. Club, dan saya Daniel. Kami berdua akan jadi MC di sini, dan teman-teman dari Autocorrect Quill Circle atau bisa dibilang ACQ ini adalah pencinta atau light novel enthusiast ya, bisa dibilang ya. Hai. Atau bahkan ada cerita-cerita juga sudah sampai mencetak juga ya. Jadi ini sudah cukup besar juga ya, bisa dibilang ya. Hai. Bisa dibilang seperti Oke. itu. Ya. Dan ini terbentuknya tahun 2016 ya. Yang data Iya, data yang benar. saya dapat, dan di sini mungkin main speakernya saya bisa serahkan ke Juli Sang ya. Main speakernya di sini, pembicara utamanya ya. Karena ini ketuanya Putra Sang ya. Hai Adi Sang. Adi Sang. Adi Hai, Sang hari ini Putra datang. Sumimasen Kak, hari ini beliau Shigoto. Kebetulan nggak datang ya. Oke Iya, deh. Kalau sudah gitu Shigoto. saya wakilkan ke Mas Juli ya, Juli Sang ya. Oke. Kalau gitu tanpa panjang lebar kita mulai saja ya. Hai, dari Juli Sang kalau gitu saya tanya. Mungkin saya sih pengen nanya pertama kenapa namanya seperti itu sih. Tapi sebelumnya saya langsung tanya aja, kenapa tertarik dengan light novel, khususnya light novel Jepang? Hai. Sebenarnya kalau untuk dari teman-teman bersembilan sebenarnya masing-masing ada alasan sendiri ya, masing-masing beda-beda. Cuman untuk secara general kita mungkin karena satu lingkup yang sama, suka aja Jepangan juga, terus suka akan story juga, suka nulis juga masing-masing. Ada yang nulis cerita, ada yang suka nggambar juga untuk Aditya Sang. Jadi mungkin karena itu kita ketemu, apalagi waktu itu kita ketemu mulainya dari komunitas light novel Jakarta. Nah, pas kita gathering bareng, terbentuklah satu komunitas ini, Autocorrect Quill ini. Jadinya dari ketertarikan yang sama, akhirnya kita ngumpul gitu. Oh, oke. Kalau boleh sedikit promosi untuk orang luar dari Juli Sang, ACQ ini komunitas kayak gimana sih? Apa yang membedakan sama komunitas yang lain mungkin gitu, sama light novel lain? Hai, ya mungkin sebenarnya lebih cocok ya Adam Sang atau Adi Sang ya yang ngomong. Boleh. Hai, Adam Sang gimana kalau untuk nama? Pertanyaannya tadi apa? Sorry. Kalau untuk promosiin, kira-kira ACQ itu apa sih yang beda dari circle-circle LN lainnya gitu Kak? Dari circle yang lain ya, kita sih perbedaannya paling cuma di praktek percetakannya aja kali ya. Karena saya rasa sendiri sih dibandingkan sama yang lain, kita sama-sama suka LN gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngebandingin lebih gitu. Tapi kita sendiri bedanya kemungkinan ada di proses cetaknya, di mana kita cetak sendiri, kita pakai printer sendiri gitu. Oh gitu, oke. Iya, paling cuma itu doang sih bedanya. Saya rasa kalau untuk yang lain ya sama lah, kita sama-sama pecinta LN lah gitu. Oke. Saya biar itu kalau LN like novel. Iya benar, like. Oke, dari Ranobe. Sensei mungkin sempat searching tentang light novel, ada yang mau ditanyakan Sensei? Sensei semasang suaranya belum masuk. Hai, sudah. Dengar sudah. Hai. すいません。はい。kebetulan itu sensei sudah kenal itu Juli Sang ya. Juli Sang. Hai. Tapi sudah ada yang kelompok seperti ini, sensei juga senang karena sensei sudah sering dengar light novel, tapi Tangga Sang minta maaf dan Sangga sensei malu, itu light novel sensei sering dengar nama light novel, tapi light novel itu apa sih gitu, sensei tidak begitu tahu. Jadi sebelum acara hari ini, sensei cepat-cepat itu cari-cari terus. Bayangkan sensei tentang light novel dan sebetulnya light novel adalah apa-apa sedikit beda.
Karena Ah, saya pikir oke. light novel itu novel biasa tapi agak-agak ringan mungkin untuk SMP atau yang pemuda-pemudi begitu saja. Tapi kebetulan saya baca ya, saya Hai. internetnya itu light novel kadang-kadang jadi televi game atau itu film atau anime Ah, manga menjadi novel hai. kan gitu. Bener ya, Hai. bener ya. Benar-benar Sensei. Hai, Ah, banyak Oh. adaptasinya banyak Sensei. そうだ Hai. よ。いや、karena ジャマン先生はね、ジャマンドルバンカというと、私、テレビはテレビ、ゲームは、テレビ Game. itu テレビ、ゲー Hai. ム itu ゲーム、terus anime, anime. Anime. Gitu. Jadi, anime menjadi novel って、はっていう感じ。 Hai. Sekarang sudah mulai banyak adaptasinya Sensei. Iya. Sudah banyak. Hai. Seperti begitu. Jadi, emang AJQ juga novel-novel yang itu yang kalian suka gitu. Hai. Yes, kan? Hai. Begitu. Banyak novel. Hai Sensei. Silakan, lanjut. Iya Sensei, kalau untuk dari kita sendiri antusiasnya yang seperti itu Sensei. Kadang ada yang novel ringan jadi anime, ada yang jadi komik, ada mungkin jadi movie juga Sensei beberapa. Terus, terus light novel ini jadi khusus dari Jepang atau Indonesia juga ada. Indonesia juga. Hai, untuk Kalau untuk nanti ini bisa mungkin nambah. bisa saya ini ya, Hai, lebih karena saya cukup antusias Profesor. gitu tentang Wah, Adam Sam ini. ada usaha gini lebih. Adam Sam cukup senior Sensei di light novel Sensei. Hai. Jadi Silakan kalau Adam untuk Sam. untuk light novel sendiri sebenarnya ini emang kita sendiri juga ngadaptasi dari Jepangnya langsung gitu ya. Dimana emang kadar itu biasanya dipakai untuk mereka yang cerita ringan. Awalnya emang untuk cerita-cerita ringan aja gitu, yang fantasi ringan lah ya. Baik itu fantasi yang urban atau fantasi secara adventure gitu ya. Nah dari situ biasanya belakangan ini mereka ada kenaikan di mana namanya adaptasi, baik itu masuk ke anime atau ke komik gitu atau ke manga. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Sedikit minta maaf ya minasan, ちょっと先生 suaranya agak kecil jadi agak susah untuk dengar. Jadi sensei kurang tidak sambung minta maaf ya bicaranya. Emang di Jepang kira-kira itu 1970-an sudah ada yang tadi sensei cerita itu novel-novel yang ringan untuk anak kecil gitu. Tapi katanya light novel yang bentuk yang sekarang katanya 1990-an muncul katanya nih katanya. Jadi kemungkinan Adam San sudah tahu itu sejarah seperti begitu gitu. Terus di Indonesia juga light novel dari Jepang itu emang terkenal atau nggak sampai terkenal banget, tapi AJQ yang jadi lidahnya atau populerkan gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri ya, sebenarnya ini udah cukup terkenal semenjak zamannya adaptasi satu light novel adaptasi. Sebenarnya sebelum itu sudah ada, tapi ada satu judul yang bikin benar-benar terkenal gitu. Ini menurut saya gitu ya. Nah, jadi semenjak itu ada kenaikan tentang light novel sendiri di Indonesia gitu. Kurang lebih lah seperti itu. Oh, gara-gara ada adaptasi itu jadinya nama novel cukup terkenal di Indonesia ya. Iya. Itu sejak kapan ya kalau boleh tahu? Adam, kalau sepengetahuan Adam San itu pas judul apa, pas adaptasi apa jadinya booming gitu di Indonesia? Kalau menurut saya ini dari pengalaman sendiri ya. Kalau saya sendiri kan dari 2000 dari masa SMA lah ya. Itu waktu zamannya Sword Art Online. Itu udah cukup terkenal gitu. Semenjak itu jadi lebih banyak yang adaptasi light novel semenjak itu sih menurut saya sih ya. Oh, menarik. Jadi gara-gara dari anime ya awalnya ya, dari anime. Terus ternyata ada cerita tambahan atau gimana ya? Cerita tambahan yang diadaptasikan ke light novel ya? Jadi dari
dari light novel dulu, baru diadaptasi gitu. Kayak Jadi Harry Potter jadi movie gitu. Kalau Iya, di perbandingannya. kalau Harry Potter kan benar-benar novel tebel ya, gitu ya. Iya. Terus jadi film ya. Tapi Iya. yang anime Sword Art Online ini dari Light fix light novel ini Iya. jadi anime. Benar. Gitu ya. Oh, Iya. berarti gara-gara itu jadinya light novel cukup booming di Indonesia. Iya. Saya Tapi mau- sebelum itu emang ada juga. Sebelum Udah itu lumayan. ada beberapa light novel yang juga keluar gitu. Cuman iya. banyak yang nggak tahu kalau itu dari light novel gitu. Banyak tahu itu cuman ini dari animenya aja. Tapi orang mulai tahu ada light novel semenjak Sword Art Online. Kurang lebih. Oke. Apakah bisakah menjelaskan kepada orang-orang yang tidak begitu tahu light novel, ciri khas light novelnya seperti apa? Oh, bagus. Isinya. Jadi biasa kita ada novel-novel kan, novel biasa ada. Tapi itu light novel ciri khasnya seperti gini gitu. Bisa menjelaskan? Ciri khas light novel sendiri sih sebenarnya gimana ya? Dia bukan dari majas apa-apanya, paling cuma dari ukuran bukunya sendiri gitu. Ukurannya ya, pertama ya. Iya. Kecil, tipis juga. Ukurannya sendiri aja kurang lebih A6, lebih kecil daripada buku note. Oke. Jadi muat untuk Tembalnya bisa kira-kira berapa? Itu tergantung, Variatif tergantung juga. sekali. Ada yang dari Oh. 150 lembar, ada yang 200 lebih. Bahkan ada yang satu kayak Harry Potter tebelnya juga ada gitu. Cuman dengan ukuran yang kecil emang. Tapi ukuran bukunya tetap kecil, hitungannya tetap bisa muat di saku celana gitu. Berarti light novel itu karena ukurannya ya, lebih karena atau mungkin karena memang tebelnya ceritanya biasanya singkat atau gimana? Ceritanya lebih banyak ke volume sih ya. Iya. Biasanya dia bervolume. Jadi series gitu kan. apalah jatuhnya gitu kalau disebut bibnya light novel. Kayak dulu Indonesia judulnya Coping Ho bukan sih? Apa saya salah? Teman-teman ada Kurang tahu kalau itu nggak tahu ya? Iya, kayaknya belum di umur gitu. Kalau dulu ada apa tuh boleh. tipis-tipis banget judulnya Coping Ho gitu, itu dulu silat seperti, jadi itu tulisan doang sama, dan itu tipis-tipis dan itu bervolume juga seperti itu, ada itunya. Mungkin dulu light novel Indonesia kayak gitu kali ya. Kayak gitu kali. Belum tahu ya. Bisa jadi. Iya, Kak. Tambahannya mungkin ini kali, Kak. Dia tuh ada riasan gitu. Jadi light novel itu banyak riasan kayak apa? Kayak art apa? Gambar-gambarnya gitu, terus kayak di sampulnya juga, sampul bungkusnya juga lumayan berwarna banget. Apa sih bahasanya? Gambar artnya gitu banyak, Kak. Katanya di Jepang juga itu covernya bukan hard cover ya, itu soft cover. Soft cover jadi seperti begitu gitu ya. Terus di dalam apa sih halaman ada gambar-gambar ya. Tadi ada. Jadi emang yang matanya lebih ringan baca dah ya, ringan baca yang apa sih kalimat-kalimat. Gampang kebayang juga gitu kali, Kak. Terus jenis ceritanya seperti apa? Misalnya itu apa sih love story kah atau human drama kah atau apa? Oh, macam-macam atau gimana? Macam-macam sih Sensei. Seperti yang banyaknya apa? Iya. Kebanyakan sih kalau di Indonesia kali fantasi kali, Kak. Sensei. Fantasi ya. Kalau yang orang Indonesia yang banyakan dari Indonesia yang ngirim ke kita yang buat diterbitin, kebanyakan fantasi sih. Soalnya mungkin di Indonesia yang kurang tersuarakan kan, di Indonesia kan seringnya horor, romance, komedi ya. Cuman yang cerita-cerita yang jarang diangkat kan sejenis fantasi gitu. Cuman kalau di Jepangnya sendiri lebih variatif sih, Kak. Lebih banyak ya. Oke. Kalau gitu kita lihat foto-fotonya ya. Tadi kemarin ada Julisan sempat kirim foto-fotonya. Kapan sih boleh di-share foto-fotonya? Iya, Pak. Luar. Ini Juli. Komik market. Hai, di Komifuro. Jualannya di Komik Market ya? Hai. Oke. Ini di mana? Di Komifuro Sensei, di Balai Kartini. Apa sih namanya? Jakarta. Iya, jadi acaranya besar. Jadi besar Sensei, besar sekali. Karena kita indie juga kali Sensei ya. Karena kita masih indie, jadi kita masih jualan ke market-market gitu Sensei.
ke Comic Market. Terus misalnya itu acara seperti begini itu berapa kelompok ikut itu jual, terus berapa orang yang pun datangnya kira-kira? Datang bisa lebih dari, untuk pengunjungnya sendiri sih bisa lebih dari 1.000-2.000 orang udah bisa nyampe. Jadi emang fansnya banyak tuh ya sudah ya? Iya. Setiap tahun semakin bertambah gitu karena mungkin lebih banyak yang udah menerima kultur Jepang, terutama dunia anime sama pop Jepang gitu kan. Iya. Jadi kalau seperti begini jual buku, jual goods, terus itu apa sih buku-buku karya sendiri juga jual ya? Jual. Iya. Hebat. Selanjutnya Kak Fadri. Kenapa? Hai, kalau ini Kak, waktu itu kita lagi ada event book fair gitu. Jadi kerja sama berbagai negara. Jadi waktu itu kementerian ya Bang Adam, Kak Adam ya, kalau nggak salah. Iya. Yang waktu itu yang diadain kementerian. Jadi tuh berbagai negara yang punya circle literasi gitu kumpul. Nah kebetulan nih kita waktu itu sama orang Jepang gitu Kak. Ini pengarang light novel juga ya? Yang ceweknya pengarang light novel, kalau yang cowoknya kayak pengisi suara gitu Kak. Jadi pengisi sound karya-karya gitu. Hai. Ibu dan bapak ini itu orang Jepangnya, dua-duanya. Hai, Nihonjin desu. So desu ka. Senang sekali ya. Hai, oke selanjutnya Kak Fadri. Ini contoh produknya. Hai, contoh. Jadi yang tengah itu bukan ya Kak ya? Yang biru. Yang biru. Kita juga ada circle lain. Iya, jadi, ada circle lain juga. Kita ada grup sendiri kolaborasi gitu. Lah ya, kolaborasi lah ya. Itu biasanya ngajak juga. Dan ini yang gambar itu siapa? Artis masing-masing. Biasanya ada penulis. Ya, ada penulis yang minta ngajak kolaborasi atau mungkin komisi gitu jatuhnya. Kalau komisi itu kita cuma bagian cetaknya aja. Oke. Sudah Kak Fadri? Sudah ya? Oke ya. Oke, kalau gitu karena sepertinya ada sedikit gangguan. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya. Mungkin di sini ada Jerry Sang dan Aditya Sang seperti itu yang tadi belum saya ajak ngobrol. Jerry Sang bisa dengar suara saya? Jerry Sang? Masih bisa. Masih bisa ya. Oke, Jerry Sang di ASEQ ini lebih ke pembaca atau penulis atau apa nih di sini? Kalau saya sendiri sih untuk di circle lebih mungkin arahnya ke support ya. Support ya. Ke support. Contohnya kayak gimana? Mungkin ke support moral teman-teman ya. Enggak. Dia penulis juga Kak, penulis juga dia. Oh, penulis. Penulis dia sebenarnya. Penulis. Wah. Aduh, hebat ya jadi. Udah berapa judul? Saya nggak bilang buku ya, judul. Baru udah banyak. Kemarin itu baru sempat bikin satu dan alhamdulillah bisa terbit ya, secara dari ASEQ-nya bisa terbit. Masih satu sih dan habis itu kayaknya saya semangat pasti bisa. Pasti bisa next ya. Oke. Untuk Aditya Sang bisa dengar? Bisa suaranya? Bisa. Oke, kalau Aditya Sang sendiri gimana di ASEQ ini? Waduh, yang ini nih. Waduh. Mungkin lebih tepatnya tadi yang sama tuh yang dimaksud Jerry itu sebenarnya itu saya itu. Dia humble doang. Iya, sejujurnya saya nggak nulis. Jadi awalnya itu memang saya ini posisinya kan lebih ke artistik gitu tuh. Saya gambar dan lain-lain ya. Iya, sebelumnya tuh saya posisinya tuh artisnya tuh partnernya sama si Dimas. Terus kita join ini nih ikut gatheringnya. Lama-lama ya kayak kejebak aja gitu. Ya udah belum ya. Ya jadi posisinya saya ini lebih ke pembaca
pembaca awam gitu loh, kayak penikmat lah ya, iya, penikmat ya. kayak bukunya itu kira-kira kalau dibaca sama orang awam tuh menarik gak sih, ngerti gak sih? Kalau misalkan dibaca sama yang pecinta anime gitu kan pasti kan langsung, wah ini menarik nih atau gimana gitu-gitunya. Terus kayak misalkan dari sisi desainnya apakah menarik atau enggaknya, paling dari support situnya. Wah, itu penting banget Adit ya, sang quality checker lah namanya. Proofreading ya. Tapi sebenarnya dia yang gambar tahu kan dia. Yang di fanpage-nya apa ACQ itu semua dia yang gambar. Waduh. Oke. Oke, kalau gitu saya mau tanya gini, ini pertanyaan penting. Ini sebenarnya ACQ ini badannya kampus atau dari kampus luar itu bisa join atau gimana? Itu bisa jawab siapa nih? Ya silakan. Terus siapa nih? Adam Sang? Gue aja kali. Boleh. Oh boleh Adam Sang, silakan Kak. Kita sebenarnya sih ketemu dari grup Facebook ya. Gitu. Oke. Jadi di Facebook ada grup juga, di mana memang pecinta LN saling ngumpul dan kadang-kadang bagi karya gitu ya. Terus ada satu ketika ada pokoknya ya gathering lah, kita lah ngumpul lah yuk sekali tatap muka. Akhirnya kita ngumpul ketemu, terus kayak ada ide iseng bikin buku nggak? Bikin lagi mikirnya. Oh berarti ini bukan dari kampus lah ya, jadi istilahnya dari luar ya. Iya. Dan ini open recruitment atau masih vakum karena COVID atau gimana? Ini masih vakum sih hitungannya. Vakum sih Kak. Iya. Oke. Sebelum COVID juga ada vakum. Iya. Beberapa saat sebelum COVID. Lumayan. Jadi kalau misalkan teman-teman luar yang nonton video ini nantinya, jadi kalau mau kenal ACQ itu bisa connect-nya di mana? Di Facebook aja kah atau IG-nya ada atau gimana? Saat ini sih lebih aktif di Facebook ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang ngirim message masih bisa kita balas lah. Cuman kalau itunya udah jarang update status juga. Oke. Di autocorrect Quill Circle ya, di search aja gitu ya. Oke deh, kalau gitu kan sudah jam 10, terima kasih banyak. Tunggu. Dari saya. Masih 20 menit loh. Masih 20 menit. Oke, Sensei. 5 menit lagi akan begitu ya. Saya mau sekali itu ya. Minasan itu karena ini ACQ minta maaf lagi. Kadang-kadang saya tidak terdengar suaranya. Terus kadang-kadang kalian itu asik sekali bicara, jadi kadang-kadang tidak mengerti. Tidak apa-apa. Terus itu sampai sekarang ya, kemungkinan sensei dengar judul pun tidak tahuと思いますが, yang paling suka kalian sudah baca banyak itu light novel dari Jepang, berapa baca, terus paling rekomendasi atau paling suka buku apa, bisa siapakah bisa bicara? Saya juga. Juri ya? Siapa? Juri atau Adam Sang atau yang lain? Adam Sang? Hai. Boleh. Kalau secara buku rekomendasi, saya bisa rekomendasi yang untuk kalian bisa nikmati ya. Mungkin orang-orang secara umum bisa menikmatinya lah. Mungkin bisa dimulai dari Sword Art Online yang seperti saya bilang tadi itu. Iya. Karena story-nya sendiri paling simpel. Sword Art Online ya? Sword Art Online. Oke. Itu paling simpel untuk diikuti lah untuk orang umum gitu. Atau emang kalian mau terjun pertama gitu. Itu genrenya apa? Itu lebih ke fantasi, sci-fi. Fantasi ya? Science and fiction. Dia kejebak di dunia game lah. Apalagi ada korelasi gitu kan. Dari situ kurang lebih kalau mulai dari situ. Sisanya nanti tinggal lihat aja atau bisa cek di grup, cek aja di Facebook ada grupnya sini, nanti tinggal ditanya. Oke. Kemungkinan itu karena menjadi bahasa Indo. Jadi minasan bacanya jadi versi sudah terjemahan bahasa Indonesia ya? Benar ya? Bahasa Inggris? Iya. Ada yang Inggris, ada yang Indonesia, ada yang Indonesia.
ada yang beli LN Ranobe-nya dari Jepangnya juga ada gitu. Ada, itu ada pesan. Oh gitu. Terus Sensei, tadi waktu itu yang jadi lihat-lihat itu katanya light novel ada ciri khas satu lagi, Sensei lucu sekali waktu itu baca ini. Apa itu, Sensei? Light novel itu Turkunarnya ada juga satu poin, judulnya panjang katanya. Sangat. Sangat. Padahal ceritanya bisa simple tapi panjang judulnya. Senseiちょっと貸したya. Itu bahasa Jepang ya tapi ne. Ada judul yang seperti ini. やはり俺の青春ラブコメは間違っているとか。ada lagi. 週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか。Ini satu judul loh. Masih ada panjang. Kesukaannya Jerry itu masih ada yang lebih panjang. ライトノベル作家をしているけれど、年下のクラスメイトで声優の女の子に首を締め付けられている。Itu kayaknya nggak harus baca ceritanya lagi, Sensei. Judulnya sudah tahu ceritanya. Dari judulnya seperti sudah tahu, dia nggak harus baca ceritanya. Emang seperti itu. Kalau kalimat ini bukan judul dah, Nen. Kalimat promosi dah ya. Udah kayak sumarinya langsung di situ ya. Tapi emang faktornya karena itu sih Kak, karena dia juga judul volumenya dimasukin. Jadi kan judul utamanya misalnya ya Hari Renunciation bla bla bla. Baru judul volumenya dimasukin juga. Misalnya volume 1 judulnya apa, judul 2 volumenya kayak gitu, jadi ya bikin panjang sih. Hai. Oke, kalau begitu yang terakhir ya saya mau tanya yang 4 orang ini semua ya, kepada 4 orang ini, cita-cita kalian yang nanti jadi ini sebetulnya kelompok yang suka light novel tapi sampai itu yang apa sih percetakan sendiri gitu seperti begitu yang akan datanya itu yang dream yang big dreamnya apa harapannya. Ya Daniel tolong atur isi mas ya. Iya, jadi kepada orang-orang dari ACQ mungkin untuk kedepannya apa? Mungkin Adam Sang terakhir ya. Iya boleh. Oke, kalau gitu dari quality checker kita ada tidak Sang. Ada harapannya ke depannya? Aditya Sang bisa dengar harapan light novel untuk ke depannya di Indonesia menurut Aditya Sang? Oh, dari ini kedengeran nggak? Kedengeran. Dari saya sendiri ya, lebih ke saya pengennya tuh banyak yang bisa menerima lah. Maksud kadang kan masih banyak juga yang nggak bisa ngebedain dari apa sih tadi novel yang bukunya segede batu bata gede lah apa terus ya ama like novel tuh kayak gimana, itu masih banyak yang belum ngerti. Terus harapannya sebenarnya kalau buat di Indonesia agak lebih simpel lagi sih. Bisa bersaing lah gitu. Soalnya kalau misalkan ditaruh di toko buku, dia pasti di pojokan, nggak kelihatan. Makanya jadi orang-orang yang kalau ngedesain LN tuh, waduh berantem banget biar gimana biar bisa bersaing kita sama jajaran buku yang gedenya Naujubileh. masih itu sih kayak ya. Oke. Jadi biar lebih bersaing lah ya. Itu penting banget sih. Oke, kalau gitu selanjutnya dari Jerry Sang. Oh ya. Mungkin kalau dari saya sih nggak jauh beda mungkin sama Aditya ya. Tapi yang lebih utamanya itu sendiri sih biar mungkin untuk di Indonesia sendiri lebih bisa teman-teman yang mungkin punya cerita, punya mimpi ataupun punya keinginan gitu pengen bikin cerita sendiri itu dengan adanya ASEQ itu setidaknya kita bisa bantu mereka sedikit-sedikit merealisasikan apa yang memang mereka pengen tulis. Karena dari beberapa orang yang udah ngirim ke kita itu saya tuh ngelihat orang-orang Indonesia ini kreatifnya luar biasa, Mas. Kreatifnya luar biasa. Bahkan cerita-ceritanya itu sampai nggak make sense sama kita, tapi orang itu bisa bikin. Nah, itu pun kalau menurut saya sendiri itu
itu modal yang sangat besar yang kita punya di sini. Dengan daya fantasi orang Indonesia ini luar biasa. Orang Indonesia ya jauh ya. Wah. Orang jauh luar biasa. Oke, kalau gitu selanjutnya dari Julisan. Hai. Sebenarnya nggak jauh beda sih Kak sama dua yang lain. Jadi emang kita juga sebagai dari awal Aseki itu nyalurin juga kan idenya teman-teman. Cuman emang karena kitanya masih indie, dananya terbatas, jadi kita kayak penyeleksian misal datang 15 naskah, cuman 1 yang kita terbitin. Jadi emang kita juga untuk Aseknya sendiri sih harapannya ya bisa bertahan, berkembang dan lebih besar lagi. Kalau Indonesia sih mungkin ini sih Kak, simple. Dengan adanya light novel ini bisa memudahkan orang Indonesia untuk gemar baca aja sih Kak. Karena Indonesia kan literasinya juga masih kurang banget ya Kak, baca-bacanya itu. Jadi mungkin dengan light novel yang ringan ini, yang banyak gambarnya, mungkin tergerak lah mau baca gitu. Oke, tuh mulia sekali. Oke, selanjutnya terakhir dari Adam Tan. Boleh. Ya kalau dari sana sih nggak muluk-muluk banget sih ya sebenarnya ya. Ya cukup bisa diterima lah paling setidaknya sama. Sebisa mungkin bisa saling menikmati satu sama lain gitu karya masing-masing gitu ya. Mungkin walaupun mungkin tetap ada yang nggak suka atau apa, tapi tetap saling menghormati sama ini aja sih. Kan sama-sama punya hobi kasihkan masing-masing gitu kan. Jadi saling menghargai aja. Saling menghargai ya. Sih. Kalau besar ya kita komikit lah. Oke. Sangat saya dapat banyak banget pengetahuan tentang light novel hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dari Autocorrect Real Circle. Mudah-mudahan di kedepannya bisa lebih dikenal lagi, baik dari light novel dan dari ASEQ-nya sendiri juga seperti itu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bekerja sama lagi dengan JCC ya di kegiatan selanjutnya. Oke, kalau gitu saya Daniel dan saya Kirsten, saya izin undur diri ya seperti itu ya. Terima kasih banyak Autocorrect Circle, terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih banyak.